Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sekalian yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama. Beliau merupakan ulama yang digelari dengan Hujjatul Islam. Beliau bernama Syekh Muhammad bin Muhammad At-Tusi Al-Ghazali, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali, beliau terkenal dalam bidang fikih, terkenal dalam bidang tasawuf, terkenal dalam bidang akhlak, terkenal dalam bidang filsafat. Beliau banyak menghasilkan karya-karya ilmiah. Salah satu karya beliau itu diberikan nama dengan kitab Minhajul Abidin ila Thoriqil Jannah, metode seorang hamba untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Minhajul Abidin, karya Al-Imam Al-Ghazali ini, beliau menjelaskan bahwa sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaga terkait gaya hidup yang halal. Maka pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan sebuah judul ceramah, yaitu pentingnya gaya hidup halal dalam konsep Al-Ghazali. Hadirin sekalian, dalam kitab Minhajul Abidin ila Thoriqil Jannah, Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa untuk menimbulkan gaya hidup yang halal, ada 5 hal yang perlu kita jaga, di mana 5 hal ini ada pada anggota tubuh kita. Yang pertama adalah dalam menciptakan gaya hidup yang halal, kita harus menjaga lisan kita dari perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menjaga lisan kita dari hal-hal yang dapat menyakiti sesama. Kita harus menjaga lisan kita dari hal-hal yang tidak memiliki nilai-nilai manfaat. Dalam artian apa? Sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, lisan ini harus kita gunakan dengan bijaksana. Harus kita keluarkan kata-kata yang berbau hikmah, kata-kata yang bermanfaat kepada sesama, atau kata-kata dalam konsep yang halal atau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Al-Imam Al-Ghazali, dalam menimbulkan gaya hidup yang halal, kita harus menjaga yang namanya kedua tangan kita. Para ulama tafsir mengatakan bahwa kata yadun itu tidak bisa dimaknai secara tekstual. Dalam artian apa? Kata yadun memiliki makna lain, seperti kekuasaan, tanggung jawab, dan amaliyah kita dalam berkehidupan. Dalam artian apa? Amaliyah kita kepada sesama, amaliyah kita kepada sesama manusia harus berada pada wilayah yang halal, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang mesti kita jaga, kata Imam Al-Ghazali, adalah telinga kita. Jangan sampai mendengarkan hal-hal yang haram, hal-hal yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Telinga ini harus kita gunakan untuk mendengarkan yang bermanfaat, mendengarkan kalimat-kalimat hikmah yang menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yang harus kita jaga, kata Imam Al-Ghazali, adalah perut kita. Jangan sampai kita memakan makanan yang haram. Kita harus memakan makanan yang halal. Sebab kenapa?
Makanan haram yang masuk ke dalam anggota tubuh kita akan menjadi penghalang antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang kelima, yang perlu kita jaga untuk menimbulkan gaya hidup yang halal adalah hati kita. Di dalam hati ini tidak boleh ada kebencian kepada sesama manusia. Tidak boleh ada amarah kepada sesama manusia. Tidak boleh ada sikap iri hati kepada sesama manusia. Hati ini harus damai dalam agama. Hati ini harus damai dengan zikrullah. Hati ini harus damai dengan sifat-sifat yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Al-Imam Al-Ghazali mementingkan yang namanya gaya hidup halal? Karena dengan gaya hidup halal kita mampu meraih keberkahan hidup. Kita mampu meraih kebahagiaan hidup, kita mampu meraih kedamaian hidup, kemakmuran hidup, dan kesehajaan dalam kehidupan kita. Sebagai sebuah kesimpulan, kita sebagai umat Islam, mari kita beramal, mari kita beribadah, mari kita mencari rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena perkara yang haram akan menjadi penghalang bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.